Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Fikri Anwar, NPM 18630915, kelas 4 di reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang insertion sort. Efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar, tetapi jika kita harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan keluarannya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Setiap orang menginginkan keluaran yang cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin buruklah algoritma tersebut. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Walaupun terjadi perbedaan dalam menyusun algoritma, tentunya kita mengharapkan keluaran yang sama. Jika terjadi demikian, carilah algoritma yang efisien dan cepat. Pengertian insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sort bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihannya adalah sederhana dalam implementasinya, efektif jika jumlah data sedikit. Jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih efisien dibanding quicksort, lebih efektif dibanding bubble sort dan selection sort. Loop dalam insertion sort sangat cepat, sehingga insertion sort adalah salah satu metode pengurutan tercepat pada jumlah data sedikit. Kekurangan, banyak operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Untuk larik yang jumlahnya besar, metode ini tidak praktis. Jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Membutuhkan waktu O dan kurung N2 pada elemen yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan yang jumlah elemennya banyak. Cara kerjanya ialah, anggap saja insertion sort seperti permainan kartu. Saat kita memegang beberapa kartu, kita mulai membandingkan satu persatu kartu mulai dari ujung paling kiri, satu persatu kartu dibandingkan dan nominal terkecil akan diletakkan di sebelah kiri. Begitu terus hingga didapat urutan yang benar dari kiri ke kanan. Catatan, dalam hal pengurutan data dengan metode insertion sort ini, data yang diambil pertama adalah data kedua. Kemudian data yang diambil akan dibandingkan dengan data-data yang ada di sebelah kiri atau data sebelumnya. Jika proses tersebut selesai, maka akan dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Proses akan berlangsung sampai data-data terurut dengan benar. Pseudokode pengurutan insertion sort. Berikut merupakan pseudokode dari metode pengurutan insertion sort. Nah, kode inilah yang akan menjalankan program tersebut, dan kode-kode ini akan mengecek proses hasil apabila sudah benar atau salah. Jika hasil benar, maka akan masuk proses di mana hasil akan ditentukan. Berikut ini adalah contoh kode lengkap pengurutan dari data kecil ke besar dengan metode insertion sort. Dan ini adalah contohnya. Program insertion sort di Java. Ini adalah program insertion sort yang telah saya buat pada aplikasi Java. Dan ini adalah nilai data yang telah ditemukan. Jika kita merun program tadi, maka akan tampil masukkan jumlah data. Di sini saya menginputkan jumlah datanya yaitu 5. Terus data ke-1 saya input angka 2, data kedua saya input angka 5, data ketiga saya input angka 4, data keempat saya input ke angka 1, data kelima saya input angka 3. Maka data yang sebelum diurutkan ialah 2, 5, 4, 1, 3. Dan di sini adalah data yang sudah diurutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dari kecil hingga ke besar.
Di sini saya akan mencoba mempraktekkan. Sini kita run. Masukkan jumlah data. Saya input angka 5. Terus di sini data ke-1 adalah 2. Data kedua adalah 5. Data ketiga adalah 4. Data keempat adalah 1. Dan data kelima adalah 3. Maka hasilnya seperti ini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh simulasi insertion sort. Jadi di sini saya mempunyai 5 data, di mana masing-masing elemen data sudah mempunyai angka, yaitu data 1 angka 2, data 2 angka 5, data 3 angka 4, data 4 angka 1, data 5 angka 3. Kemudian kita harus membandingkan kedua elemen data dan mengurutkannya satu persatu. Pertama-tama kita lihat posisi elemen data 2, yaitu angka 5. Kita bandingkan apakah angka 5 lebih besar atau kecil dari angka 2, yaitu data 1. Karena angka 5 lebih besar dari angka 2, maka kedua elemen tersebut tidak berubah atau berpindah tempat. Jadi angka 5 kembali pada ke data 2. Kemudian kita cek elemen data berikutnya, di mana terdapat di data 3 angka 4 lebih kecil dari data 2, yaitu angka 5. Maka kita harus memindahkan angka 4 ke data 2. Sedangkan angka 5 bergeser ke kanan. Setelah itu kita cek kembali elemen datanya, di mana data 4 angka 1 lebih kecil dari data 3, yaitu angka 5. Maka kita harus memindahkan angka 1 ke data 3. Sedangkan angka 5 bergeser lagi ke kanan. Terus kita lihat lagi di mana elemen data 3 angka 1 lebih kecil dari data 2, yaitu angka 4. Jadi kita harus memindahkan angka 1 ke data 2. Sedangkan angka 4 bergeser ke data 3. Lalu kita lihat elemen data 2, di mana di situ terdapat angka 1 lebih kecil dari data 1, yaitu angka 5. Kemudian kita geser angka 1 ke data 1. Untuk angka 2 kita geser ke data 2. Setelah itu kita cek kembali masing-masing elemen data, di mana data 5 angka 3 terdapat lebih kecil dari data 4, yaitu angka 5. Maka kita harus memindahkan angka 3 ke data 4. Sedangkan angka 5 kita geser ke kanan. Kemudian terakhir kita lihat di mana di data 4 angka 3 lebih kecil dari data 3, yaitu angka 4. Maka kita harus memindahkan angka 3 ke data 3. Sedangkan angka 4 kita geser ke data 4. Karena masing-masing elemen data sudah pada posisinya, maka itulah contoh dari simulasi insertion sort. Dan di sini adalah data yang telah terurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.